Oke, jumpa lagi dengan saya Dani di Rapot Random People Talk Show ya. Obrolan dengan orang-orang yang diambil secara acak ya. Jadi orangnya acak-acakan gitu. Nah, sebelah kita udah ada Cepi Setianugraha ya, dari setelannya kayaknya si Pelukis. pelukis. Pemusik ya kayaknya. Cuma nanti kita nggak tahu nih bener pemusik atau cuma pura-pura pemusik. Nanti kita akan ngobrol sama Cepi ya tentang ya kita bahas dulu dari bajunya yang dia pakai inilah ya. Oke, Iya. Cep, Siap. tanya dulu nih Cep. Kenapa Aku jangan ngeliat warnanya kayak gitu, Pak. kenapa warnanya hitam-hitam nih Cep? Dan setelannya gini nah. Iya, pertama pertama saya suka hitam. Kedua, kalau hitam itu biasanya yang gendut kelihatan agak kurus biasanya. Oh, kalau yang kurus kelihatan agak gendut. Enggak juga. Terus yang hitam biasanya kelihatan putih, Pak. Oh, yang hitam kelihatan putih. Iya, misalnya kulitnya hitam nih, Ah. agak kelihatan putih. Karena kita ngelihat bajunya hitam, jadi baju yang kulitnya tadi jadi kelihatan lebih putih. Saya pakai kayak gini, kayak mirip Atta Larisha saya sekarang. Oh, tarik-tarikan berarti ya, bukan. Nah, aku tertarik nih dengan bajunya ini. Iya, Itu dia. Bukan dengan orangnya, tapi dengan bajunya. Itu kebetulan jual baju juga. Iya, iya. Tapi emang setelannya hobinya begini ya, berarti ya? Iya. Santai, Pak. Karena saya tuh apa ya? Role model saya dalam kesehari-harian itu karena saya suka musik, saya ngeband. Jadi saya tuh role modelnya tuh pop punk kayak gitu-gitulah di tampilannya gitu. Karena hari ini setelan kita agak kontras ini ya. Iya. Saya agak rapi ya, Iya. dan ini ya Aura-aura. agak rapi. Tapi sesuai dengan tadi yang kita bilang, random people. Tadi kan acak ya. Sangat Berarti random, kita Pak. udah sangat random dan sangat acak-acak kan. Enggak, tapi ini style oke sih menurut aku memang. Tapi kamu terlihat kayak rapper juga sih sebenarnya dengan topi yang kamu pakai. Oh iya, karena saya belum potong rambut. iya. Karena belum potong rambut. Enggak, di setiap manggung saya selalu pakai topi. Oh gitu. Setiap Ciri khas manggung juga. Iya, saya pengen bikin ciri khas lah. Makanya beberapa sebelum berkeluarga, saya tuh sempat koleksi topi. Oh. Nah, jadi saya pengen bikin ciri khas karakter saya tuh gitaris yang pakai topi. Oh, tadi kan aku belum tanya sebenarnya profesinya sebagai apa ya? Oh iya, kan udah kan. Oke, tapi memang kalau dibilang memang pemusik nih. Anak band. Penikmat musik dan pelaku musik. Oke. Jadi kalau penikmat musik berarti dengerin musik, tapi pelaku berarti tadi udah dibilang kan adalah seorang gitaris. Ya, gitaris. Ya, gitarisnya. Memang bisa main gitar atau cuma main gitar sampai pakai penggaris? Iya, jadi gitar sampai pakai penggaris kan? Iya, gitaris ya. Boleh. Bisa 1-0 ya, 1-0. Oke. Iya. Bisa main gitar, bisa, Pak. Kalau dibilang bisa main gitar bisa, ya kan? Cuman nggak terlalu expert banget lah. Cuma sekedar bisa untuk memainkan lagu, untuk ngiringin lagu, untuk ngebawain lagu genre yang saya suka, bisa. Otodidak nih belajar gitarnya? Otodidak. Kenapa tertarik sama gitar? Atau itu yang paling gampang kalau tongkrongan mainnya gitar? Justru saya kalau nongkrong nggak seneng ada yang main gitar, Pak. Oh. Awalnya sih sebenarnya karena saya tuh dulu waktu SMP itu saya udah tertarik dengan musik. Saya udah seneng denger lagu, sudah seneng. Nah, di SMP waktu sekolah kan biasa tuh ada tuh anak-anak yang biasanya bawa gitar ke sekolah. Biasanya ada tuh. Nah, di situ saya suka pengen minjem karena menurut saya cewek-cewek sekolah itu dia doyan sama orang-orang yang Bisa main gitar? main gitar Main sama basket? bad boy. Oh, bad boy. Iya. Basket nggak tuh? Basket, iya, Oh, termasuk lah. bad boy ya? Iya. Iya. Rata-rata kan stigma orang Ini kayak gitu. SMP nih? SMP. Berarti wawasannya udah jauh ke depan ya? SMP Iya. udah mikirin cewek berarti? Iya dong, Iya. karena Iya. dari tampilan saya nggak terlalu menarik, Pak. Karena saya waktu SMP itu lebih gede daripada ini. Oh, memang udah Emang udah gede. sehat Lahir ya? saya bulk, saya kontrol gitu. Nah, itu jadi waktu SMP itu saya pikir, oh, supaya saya bisa dapet cewek atau terkenal di circle lingkungan iya. itu, saya harus bisa main alat musik nih. Saya pinjem lah gitar sama temen saya dan dia nggak bolehin karena menurut dia saya nggak bisa main gitar. Jadi nanti takutnya gitar dia rusak Iya, gitu. iya. Nah,
Akhirnya dari itu saya minjem gitar temannya kakak. Dari situ saya belajar, sehari itu saya bisa belajar sampai 6 jam. 6 jam saya cuma muterin kunci C, A minor, F, G gitu-gitu aja muter sampai 6 jam saya belajar aja tuh. Setelah itu dari situ mulai tertarik gitu. Oke, jadi belajar sama siapa waktu itu? Atau belajar sendiri? Belajar sama teman kakak namanya Bang Alek. Sekarang dia jadi musisi di Padang Panjang, mantap. Oh, Bang Alek ya. Makasih Bang Alek ya. Ini anak murid gue duduk di sini. Bentar. Tapi kita masih belum percaya nih kalau bisa main. Iya. Ada situ Win, ada gitar nggak Win? Ada. Coba Win, kita buktiin dulu kalau dia bisa main gitar. Ya Allah. Mesti main gitar nih di sini. Iya. Gak denger juga ya? Iya, Nggak apa-apa. Iya, Nggak sekedar apa-apa. itu. Minimal kan Iya. kita bisa kunci C tadi dia udah bener nggak C sama kunci apa tadi itu? Biasanya Iya kan? ini kuncinya jadi Ini kebetulan gitar saya, Pak. Oh ini kebetulan ini. Ya, gitar saya prop. Saya emang jarang dipakai, Pak, karena ini udah Ini merek apa nih? ini Squire Fender. Telecaster Deluxe. Jadi saya suka karena saya suka pop punk ya, saya tuh kiblat saya tuh Blink. Bapak tahu Blink 182? Tahu yang dijek-injek. Ya Allah, apa beling itu? Beling yang suka dimakan kuda lumping ya? Beling. Iya, tapi itu bedanya dia band, Pak, bukan beling ya. Jadi ini yang bekas. Blink 182, jadi dia emang gitarisnya tuh doyan pakai gitar Fender. Cuman saya karena Fender mahal, saya cuma bisa kebeli Squire. Oke, ini Squire ini di bawahnya Fender ya. Tapi punyanya Fender ya? Ya, By Fender ya? masih satu Oh gitu. iya, masih satu grup ya. Ya udah main lah. Oh, ya dimainin? Iya. Ya apa maksudnya dimainin apanya? Iya, coba aja dengan. Ya ini C ya teman-teman. C, Ya C. ini C ya teman-teman. Ini kunci yang pertama kali dipelajari. Iya, kebetulan gitarnya nggak fals. Ini C. Nah, ini A minor? Nggak di stem, Pak. Sorry. Ya kayak gitulah. Nggak apa-apa lah. Ya, kayak gitu. Ya, nah, pegang aja gitarnya, biar menunjukkan kalau kita ngobrol sama musisi hari ini. Oke, siap. Ya. Nah, Cep, kamu sedang main gitar, ya. Terus tadi udah belajar gitar dari SMP. Tujuan awalnya memang buat memikat hati wanita. Iya. Terus kelanjutannya tuh, Cep, akhirnya kamu jatuh cinta tuh sama gitar. Oh iya. Setelah itu saya ngelihat kayak ini hobi yang bisa saya seriusi, gitu. Bisa saya tekuni. Karena saya awalnya orang yang agak bingung mau naruh hobi apa, Pak. Saya hobi olahraga, saya suka nonton bola, tapi cuma sekedar nonton bola. Mainnya enggak? Iya, suka main bola, suka, tapi fisik nggak memadai. Ya takut dikira bola. Iya, saya malah dikira bola. Iya. Nah, akhirnya saya pengen alat musik lah. Lagian kalau misalnya ini bisa bisa saya mainkan, bisa dengan baik saya mainkan, minimal saya di circle Diterima ya? diterima ya. Awalnya itu sih. Dan akhirnya memang kamu tekuni sampai sekarang tuh gitar? Iya, sampai sekarang. Nah, sejauh mana setelah kamu bisa main gitar, kamu ada perkembangan apa tuh? Maksudnya ada main gitar, mungkin kamu bikin band, atau mungkin Iya. kamu bikin orkestra mungkin. Iya. Atau kamu ngamen mungkin ya kan? Ngamen Bisa- pernah saya, Pak. Nah, Awalnya saya bikin band itu SMP. Saya belajar gitar ini SMP kelas 1. Saya bikin band SMP kelas 2. oke. SMP kelas 2 bareng. Genre udah beling gitu? Genre dulu masih pop rock lah, pop kerok-kerokan gitu lah. Pop dikerok. Ya. Kayak ini ya, apa lagu-lagu ini nggak? Lagunya kayak apa? Dewa 19. Oh, Dewa 19. Ya. Padi. Ya, kayak gitu. Tapi nggak pernah mainin padi juga, kunci sulit. Oh, tapi ST12 enggak ya? Belum Kan ada. Oh, belum ada. Belum ada. Dewa 18, Dewa 19, ST12 kan ada harusnya. SMP udah belum ya S12? Kayaknya belum deh. Udah enggak. Kelihatan ya. Enggak, SMA kayak belum, SMA belum. saya ST12, Iya. Pak. Iya. Tahu nomor Tapi berapa? kalau minum tetap ST2 gelas. ST12. Oke. Nah, jadi sukanya waktu itu mulai di aliran itu Ya. di Dewa modelnya. Ya kayak pop rock karena belum. Tapi itu sekedar main-main aja, nggak main di studio, latihan. Tiap- Ikut-ikut lomba-lomba nggak sih kalau Ikut, zaman dulu Pak. kan ada banyak kan kalau festival-festival. Iya, jadi kalau saya di kampung itu, saya kan tinggal di kampung nih, nggak di kota. Saya tinggal di kampung. Di situ itu istilahnya puncak karir seorang anak band. Ntar dulu, Eh, di kampung zaman dulu kalau dengar musik dari mana ya? saya alhamdulillah orangnya agak high tech, Pak. Mau disebut saya tinggal di Karena kampung. dulu video klip jarang zaman dulu. Iya, ya kan? tapi SMP saya udah punya komputer.
Oh ya, jadi pakai apa dengerinnya? Internet. Oh udah ada internet ya? Udah. Ya? Udah. Tapi membayar mahal internet waktu itu kan. Sinyal masuk di kampung? Masuk. Oh masuk. Cuma sampai kamar doang. Oh, jadi dapat informasi dari internet? Iya, dapat. Dulu tuh seneng download lagu di internet, terus ngopi-ngopi dari handphone orang, ya kan lagu. Nah, saya sering tuh dengerin karena saya dulu waktu SMP sampai SMA itu saya suka itu. Kalau misalnya dulu HP Nokia itu nyuntik lagu lah istilahnya. Nah, itu saya sering tuh dibayar sama orang, "Oh, isiin lagu dong atau bikinin dong CD buat denger lagu." Udah saya tuh bayar 10.000, 5.000 udah saya jual. Iya. Kita pesen tuh lagunya mau lagu ini. Iya, Pampers. Papa saya tuh. Terus akhirnya bikin grup musik. Bikin Nah, grup pagelaran apa dulu atau ada festival? Ya, jadi apa yang pernah diikutin? Nah, jadi sebelumnya yang tadi di kampung saya itu salah satu yang paling tinggi itu ikut festival ulang tahun kabupatennya itu. Nah, di situ puncak tertinggi eventnya tuh. Nah, saya selalu mencoba untuk ikut meskipun sering dianggap anak bawang dulu karena masih SMP, Pak. Itu semua golongan, maksudnya tidak ada klasifikasi yang SMP. Enggak. Jadi mau SMP sampai senior pokoknya Iya, di kelas yang sama. Ya, pokoknya. paling nanti panitianya juga naruh yang anak-anak SMP atau yang masih kecil-kecil tuh dia nggak di jam prime. Oh. Paling di awal banget atau emang di akhir banget orang udah pada ngantuk semua. Iya. Gitu. Orang udah pada pulang baru Udah main. kita gitu. bermain. Pernah saya tuh, Pak, kayak gitu. Oh pernah. Itu kan kalau itu sebenarnya cuma pagelaran ya, bukan festival ya. Jadi dia tidak ada Oh, ada hadiahnya. Oh, ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Pernah tapi dapat hadiahnya nggak? Atau hadiahnya ini Mister sama itu enggak? Enggak. Itu panjat pinang dia. Enggak, waktu itu pernah dapat itu. Cuman saya kayak enggak anggap itu pemenang. Saya dapat harapan 2. Apalah arti harapan 2 gitu kayak. Mau bikin juara 5 tapi Juara males. 5, iya. Harapan 2 dibikin gitu. Pikir juara berharap 2 gitu. Nah, oke, Cep. Musik. Jadi dari kecil ternyata udah suka musik. Udah. SMA lanjut nggak masih musik? Oh, lanjut banget. Masih di kota yang sama? Masih di kota yang sama, lanjut. Malah di SMA itu saya mulai dapet circle yang memang bisa masuk saya di lingkungan anak band situ, Pak. Dan akhirnya banyak genre yang bisa saya dengar dan saya ikutin gitu. Kiblat masih yang lama nih musik. Udah ganti-ganti. Udah banyak ganti-ganti. Saya sempat main metal, hardcore pernah. Sampai main manggung sama teman-teman pakai topeng tuh pernah. Waktu SMA. Kayak kuburan band tuh ya? Ya kuburan kan dicat doang, Pak. Slipknot. Nah, kiblatnya dulu itu, tapi nggak keterusan karena memang, nah itu susahnya circle band ini teman-teman itu lebih banyak negatifnya. Sempet juga dong berarti. Nggak terlalu sih, Pak. Cuma nggak terlalu sampai sejauh-jauh banget, nggak. Cuman Tapi identik ya? Iya sih, karena nggak tahu juga sih, Pak. Apa karena itu di kampung atau gimana? Cuman orang itu anggap anak band itu keren harus kayak gini. Tapi enggak juga. Sebenarnya bukan karena kampung sih menurut aku ya. Rata-rata ya? Kayaknya sih rata-rata. Jadi memang kayak bukan ya, identik juga enggak ya, maksudnya gini ya. Kayak berdekatan gitu ya maksudnya ya. Kalau memang musik dekatnya sama itu mungkin ya, mungkin ya. Iya. Dan itu kan mungkin terjadi. Itu kan yang terjadi. Iya, kan, terjadi. Saya ngeliat sendiri di mata saya tuh. Gitu. Dan saya makanya saya berusaha untuk gimana saya tetap bermusik tapi saya nggak ikut-ikutan. Akhirnya memang saya yang mengalah di circle orang itu gitu, saya ikut. Oh, jadi nggak ikut di circle itu. Jadi pindah circle yang lain yang lebih syariah lah mungkin. Lebih bermusik ala syariah. Gabus. Tapi berhasil tuh dilewati waktu SMA itu. Berhasil dan memang ya waktu menjawab ya, Pak, teman-teman tuh akhirnya juga bermasalah juga. Nah, alhamdulillah saya nggak ikut-ikutan. Udah langsung pindah circle lah. Saya udah tahu itu. Saya paling takut mama saya marah, Pak. Udah itu aja saya takut. Kalau sekarang mama marah apa istri marah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya.
Dua-duanya ikatan suami takut istri. Lihat ketahuan. Ya. Oke. Musik itu menurut Cepi nih, kita potong sebentar ya. Itu seberapa penting dan seberapa berarti sih buat Cepi? Kalau sekarang mungkin udah kerja, udah punya anak. Sambil kita nanti lanjut ya yang tadi ya. Iya, siap. Tapi kita potong tadi. Buat rilis sih Pak. Jadi menurut saya semua orang itu harus ada rilisnya Pak dari keseharian masing-masing. Misal nih, saya kerja 6 hari dalam 1 minggu, saya harus pekerjaan rutin saya kerja gitu kan Pak. Cuman menurut saya harus ada rilisnya nih. Apa nih rilis saya supaya saya tuh nggak tetap bisa kreatif tapi nggak melakukan aktivitas kerja gitu loh. Nah, menurut saya musik itu salah satu bisa jadi rilisnya saya gitu loh. Saya kalau nggak denger musik, pokoknya setiap hari itu ada aja saya denger. Pasti aja ada aja saya denger. Mau itu tidur, lagi kerja, ataupun lagi di motor, mau pergi-pergian di motor, mau di mobil, pasti harus dengar musik. Saya nggak bisa lagi berkendara nggak dengar musik, itu gampang tidur saya. Karena kalau saya pribadi sih memang sama. Jadi musik itu saya dengar kalau misalnya saya naik kendaraan. Tapi sekarang itu mungkin nggak seintens Cepi tadi ya. Musik itu harus ada. Tapi kalau saya dengar Cepi tadi kan memang mungkin darahnya isinya nada dering, terus polifonik ya, musik ya, atau apa di situ ya. Jadi kalau Cepi saya lihat memang harus ada musik di situ. Harus ada musik. Tapi sekarang saya kalau pergi-pergian saya dengar podcast Toridani. Oh, iya itu berarti Masuk. udah mulai berubah nih. Nanti bungkus. Nah, kita balik lagi sekarang. Nah, kamu SMA udah lewatin, itu ada masa pergaulan yang kurang bagus tadi kita cerita. Nah, masih lanjut nggak sih kamu musik sampai? Masih Pak. Saya malah pindah setelah dari SMA kuliah. Akhirnya saya ketemu teman-teman yang baru. Ya memang teman-teman yang hobinya beda, terus cara dia pendekatan dengan temennya beda dengan yang di kampung, dan sehingga saya bisa memilih, karena waktu itu saya masuk ke perguruan tinggi yang negeri yang cukup ternama lah ya Pak di kota ini. Saya bisa milih temen tuh, karena temen saya tuh banyak. Kita udah bisa saring ya. Udah bisa kita saring. Mau pilih mana nih komunitas kita ya? Iya. Satu frekuensi ya. Iya, satu frekuensi. Jadi akhirnya saya dapet tuh beberapa temen yang satu frekuensi, satu aliran. Ya udah, kita jalanin bareng sambil kuliah. Dan alhamdulillah pas kuliah malah makin terbuka. Ada jauh nggak perbedaan waktu kita bermusik di daerah tadi yang di kampung tadi sama waktu kamu udah mulai ke kota? Kalau Mulai dari cara musik mungkin atau cara pandang mereka terhadap musik. Jauh berbeda banget Pak. Kalau di kota ini lebih banyak saya dapat banyak insight dari teman-teman sharing misalnya kan. Oh ternyata ketika yang saya anggap ya ketika saya di kampung itu saya udah merasa jago, padahal saya sebenarnya kayak katak dalam tempurung. Iya, itu tadi yang saya bisa jadi seperti itu ya. Iya, saya kayak ngerasa katak dalam tempurung, ternyata nyampe di luar, oh banyak orang yang jago-jago, yang lebih beratus-ratus tingkat lah dari saya, banyak. Makanya. Dan waktu itu kamu buat band juga di kuliah? Buat band yang akhirnya saya seriusi sampai sekarang, itu band kuliah. Oh, masih ada sampai sekarang band itu? Ada dan tiada mungkin ya? Ada dan dia sebenarnya ada sih Pak. Band itu ada, cuman band itu memang kalau kata teman saya band ini dibikin atas dasar keangkuhan. Jadi harus sombong-sombongan dulu orang-orang itu baru dia mau balik ke kota ini gitu loh. Lagian orang tuh nyebar semua. Yang satu, yang dua ada di Jakarta, yang satu ada di kota ini. Termasuk kamu? Termasuk saya. Dua berarti? Satu lagi di? Kami berempat. Oh cuma dua di Jakarta? Dua di Jakarta, dua di sini. Nah coba kamu bisa cerita nggak? Gimana awalnya sih kalau kamu bilang tadi karena angku tadi terbentuk band ini? Jadi kami itu awalnya bertiga nih Pak, bertiga. Saya sama teman saya. Sebutin aja namanya. Oh iya oke. Kan nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Saya, kami berempat. Ada Theo di gitar, saya gitar vokal, Handra di bass. Saya manggil Kening aja lah, susah saya manggil Handra. Si Kening di bass sama si Andra. Oh satunya Kening.
Satu dia Handra sama Andra. Jadi susah kami, Pak. Iya, enggak, tadi panggilnya Kening. Iya, Handra Nanti Kening. suka dicium dong. Keningnya gede. Kan cium Kening. Keningnya gede kayak Lohan. Oke. Dan satu lagi Andra, dia drum. Nah, si Handra sama si Theo ini dia kerja karir ke Jakarta dan sukses lah mereka di situ. Nah, dua lagi saya sama si Andra di Padang. Enggak, tapi saya mau denger dulu nih cerita terjadinya kamu punya Oh band iya iya, itu. awalnya itu. Jadi kami tuh dulu saya sama si Kening ini satu kosan. Satu kosan? Satu kosan kami. Oke, satu angkatan? Satu temen malah. Oke, Ah. siap. Dia tuh jadi kami tuh suka ngeledek-ledekin orang yang bikin lagu zaman waktu kuliah 2009-2010 kan lagi kenceng-kencengnya ale-ale gitu loh, Pak. Kangen band. Oh, kangen band. ST12. Di dulu ya. Iya. Dulu saya anggap itu alay, tapi sekarang keren. Sekarang enggak. ST12 keren. Nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi ya? Enggak ada dah. Ya udah. Setia ya? Setia band ya. sekarang. Apalagi pokoknya lagu yang menurut saya nggak sesuai dengan genre Agak saya. Melayu-Melayu. Iya, kami sering ketawain tuh. Pokoknya ada aja yang manggung ngebawain lagu itu, udah di sini udah Diledekin. lagi duduk nih pasti dicengin, pasti diledekin. Oh. Nah, makanya kata teman saya, kita bikin band atas dasar keangkuhan katanya. Harus sombong gitu gitu. Cuman tapi karena sampai sekarang sih masih ada statusnya, kita sering masih cover, masih kalau mereka pulang kita masih suka main, tapi memang karena jarang gitu loh. Akhirnya terjadi band itu. Band Iya. yang sekarang kita sebut band Lebaran. Oh, band Lebaran? Karena kumpulnya setahun sekali kan? Oh iya, band Lebaran. Iya. Kan kumpul yang dari Jakarta pulangnya Lebaran. Iya. Cover lah. Jadi itu namanya band Lebaran. Kalau manggung sambil nembang-nembangin ketupat ya, Pak. Iya. Kita balik ke masih ke kuliah tadi ya. Nah di kuliah itu kan bermain musik. Ya nggak, ngeband. Tadi kita belum dengar cerita pernah ngeband nggak? Karena baru dengerin orang ngeband. Oh, iya, kan? iya. Karena belum cerita apa. Kira-kira dengan keangkuhan itu kita punya satu yang dibanggain nggak untuk angku-angku kita itu? Iya, angku-angku juga nggak bisa main. Iya. Ada, Pak, kita ngeband, jadi saya tuh waktu kuliah saya kuliah 2009. 2009 saya langsung bikin band sama teman-teman. Cuman kami bertiga dulu tuh, si Theo belum gabung. Si Theo gabung 2011. Nah, di 2009 Si Theo kemana tuh 2 tahun? dia adik kelas, Pak. Oh adik kelas. Nah, kebetulan 2011 saya baru masuk. Oh. Nah, jadi dia masuk, terus kami seriusi bikin lagu. Bikin lagu, judul lagunya Skripsi Wisuda Sarjana. Skripsi wisuda. Ada di YouTube ada. Oh. Skripsi Wisuda Sarjana, ada Spotify juga ada. Nah, itu kita bikin lagu itu booming di kampus itu pertamanya. Oke, ini model rock juga nih. Popang. Popang agak rock, ya popang lah saya nyebutnya. Kalau Papa tahu Piwi Gaskin? Tahu. Kayak gitu-gitulah. Tapi lagunya nggak tahu. Ya nggak tahu ya. Orangnya. Oh iya. Iya, Kalau kayak lagu gitu ini lah. tahu nggak apa namanya yang kuliah pagi tuh? Kuliah pagi lagu apa, Pak? Kan nggak tahu kan. Berarti kita beda generasi. Kuliah pagi siapa? Pampers ya. Ya, oke lanjut lah. Iya. Jadi saya bikin lagu Skripsi Wisuda Sarjana, kemudian saya sama teman-teman saya tuh bikin tuh. Karena memang kami itu ngerasa ini kita nggak bisa lulus pakai skripsi, nggak bisa lulus nih kayak ini. Ini mau demo apa gimana bikin lagu? Keresahannya, Pak. Oh. Karena pertama, pokoknya lirik itu ada bimbingan susah, dosen sibuk, ya kan? Nyampe di kampung ditanyain kapan wisuda. Terus teman-teman udah pada sukses semua, kita masih ngurus skripsi aja. Udah itu keresahannya kita tulis di situ. Ternyata relate sama teman-teman kampus. Oh, banyak mungkin yang merasakan keresahan itu ya. Iya, ternyata kami tidak sendiri. Iya. Akhirnya mereka dengar, sempet tuh ditawarin sama satu UKM di kampus saya supaya untuk bikin video klip, dia yang biayain gitu. UKM-nya yang membiayai. Iya, untuk bikin video klip dan karena kami band angkuh tapi miskin, ya diayain lah. Iya, waduh. Gratis, Pak. Berarti nggak ada harga diri juga.
Apapun telah lakukan untuk bertahan hidup. UKM, apalagi ketemu UMKM. UKM dia udah mau. Buatlah video Buat video klip di kampus. Ntar dulu, ada ceweknya nggak waktu video klip? Ah, oh, itu. nggak ada. Makanya kami tuh karena popang itu di pikiran kami harus selucu mungkin. Oh. Jadi nggak ada sangkut paut sama cewek-cewek, nggak ada. Karena kuliahnya juga nggak ada. Lagunya nggak ada urusan sama cewek-cewek, nggak ada. Nah itu bikin lagu. Nah di situ tuh saya baru pertama kali ngerasa, oh gini ya ngetek video itu capek. Ternyata seharian cuma buat lagu 3 menit gitu. Seharian mesti pindah ke sini, ganti. Tujuannya buat apa sih bikin video klip itu? Itu udah rekaman ya tuh? Udah rekaman udah. rekaman ya? Udah rekaman udah. Bikin video klip itu pertama tawaran dari mereka ada project. Ya udah kenapa kita nggak garap ini band, katanya kan. Ya udah oke. Terus ditawarin ke kita oke karena gratis. Mereka support semua. Ya udah kita jalanin dan dapat video. Ya udah saya upload ke YouTube. 2 video malah. Dia main 2 video itu. Iya. Diupload ke YouTube. Saya upload ke YouTube. Booming. Masuk Net TV. Oke. Boleh sebutin nggak ya? Boleh deh. Lah, tapi Net TV ngakuin apa enggak kita nggak tahu. Ada videonya ada. Nanti, diambil sama Net TV di acara The Comment. Oke. Masuk di komen itu ya. Masuk di The Comment. Saya masih ingat waktu itu. Muhammad Darto ya. Iya, Muhammad Darto kebetulan. Itu bintang tamunya Kimberly Ryder. Aduh. Oh iya, yang bule itu ya. Ya, yang band- Indo. Iya. Hari 2014 saya ingat tuh 2014 saya udah kerja di Japri sama temennya masuk TV. Tapi udah kerja tapi masih tetap kuliah. Masih. Tapi itu kan yang lama ya, video yang lama ya berarti ya. Video yang lama. Video itu 2013 atau 2012? 2014 sudah lulus, udah 2015 kerja. kerja. Udah nggak relate lagi dong. Sama saya nggak relate tapi sama pendengar relate. Masih relate, ya? Iya. Dan karena single itu yang ngebikin saya akhirnya bisa kesempatan jadi opener Bara Suara. Oh. Bara Suara tuh band nasional 2000 berapa tuh? 2016 atau 2015 lupa saya. Oke. Di GOR. Di Gor ya. Nah itu pencapaian terbesar. Pencapaian terbesar ya sampai akhirnya 2000 sebelum Bara Suara itu jadi opener Bara Suara saya sempat ditawarin itu masuk manajemen Oh, manajemen manajemen musik bukan bola dong. bukan dong. Kirain dia. Oke, manajemen musik. Manajemen musik ya Nasional nih atau skup daerah? dia itu pencari bakat. masih kayak pencari bakat Pak, tapi dia ada link ke nasional. Oke. Jadi kami ditawarin buat manggung dulu di kafe dia, sambil ngelihat apa nih yang bisa dia lakukan untuk band kita. Oke, di situ saya sebenarnya udah tanda tangan, bukan tanda tangan sih, udah nyetujuin secara lisan, udah deal. Oke, sama dia. Udah oke, sama temen-temen juga oke. Ya udah kita manggung nih, udah jalannya dulu manggung nih akhirnya kan. Nah hari itu kami cuma dibayar sama nasi goreng Pak. Oke. Mantap kan? Tapi nasi goreng nggak enak lagi. udah cukup seneng tuh gitu. Enggak juga sebenarnya. Karena tahun itu kami lagi pengangguran. Saya udah lulus, tapi 3 teman saya belum. Masih kuliah. Masih nyusun. Jadi kami ya udah dibayar nasi goreng ya nggak apa-apa lah. Yang penting hari itu aman. Yes. Ya. Nah, dibayar pakai nasi goreng, terus setelah makan besoknya kami disuruh tampil lagi. Setelah tampil lagi dikumpulin nih. Tapi itu setiap kali main nggak nasi goreng terus dong, ganti-ganti dong menunya. Nasi goreng terus Pak. Oh, nasi goreng terus. Iya, nasi goreng terus saya. Berarti tambah lagi predikat grup band tadi. Grup band nasi goreng. Tadi udah grup band lebaran, sekarang grup band nasi goreng. Nasi goreng saya dibayar Iya. sama teman-teman saya. Nah, mereka ngumpul. Berapa lama itu sampai, maksud aku di proses yang nasi goreng tadi itu berapa lama? Cuma 2 kali tampil. Oh, 2 kali tampil. Iya. Setelah 2 kali tampil, mereka mungkin menganggapnya oke. Oke. Kami dikumpulin tuh. Kami dikumpulin berempat. Nah, mulailah di situ mereka coba mencopot idealis saya sama teman-teman gitu. Mulai dari band saya kebetulan nama bandnya Blowjack. Blowjack. BLOWJACK, Blowjack. Nah, itu kan sebenarnya kan
agak semi-semi konotasi negatif kan, agak Pak? negatif ya. Agak negatif. Mereka bilang dengan nama itu kayaknya nggak bisa menjual katanya. Mesti dicari. Mungkin agak vulgar gitu kalau mau ditampilin ya. Iya, nggak bisa ke nasional, nggak bisa itu katanya. Mesti harus diganti dulu. Oke lah, kalau untuk ganti nama band, saya masih bisa terima tuh, meskipun teman-teman ada yang bilang, aduh ganti nama band, padahal kita bikin band ini senang-senang gitu, kita pengen senang-senang identitas aja. ya, mungkin Iya. udah banyak yang tahu dengan band ini. Iya, sampai rektor saya pun nyebut nama band itu nggak takut-takut pun Pak. Dia tetap nyebut juga, makanya akhirnya disuruh ganti nama band. Oke lah, kita masih mikirin tuh. Masih bisa lah kurang lebih ya. Ya, terus dia nanya ada materi berapa lagu lagi. Oh, saya bilang saya ada 7 lagu nih. Tapi yang udah saya rekam 3 yang udah saya rekam. Nah, bulan ini saya mau rekam yang lagu keempat, single keempat saya bilang. Nah, itu rencananya saya mau taruh dalam satu album. Jadi satu album itu isi 11 atau 12 lagu lah, baru keluar 7. Dia dengerin tuh lagunya tuh. Oh, ini udah mulailah di situ. Nah, ini jangan ini. Ini jangan terlalu keras. Coba dipelanin. Kata ini jangan terlalu cepet. Coba dipelanin. Nah, akhirnya setelah kita simak apa yang harus direvisi oleh dia, kayaknya saya ngerasa ini bukan band saya, ini bukan aliran saya gitu loh. Kalau enggak sekalian aja ganti orang-orang. Iya, harusnya ganti musik, aja. ganti orang ya. Iya. Nah, makanya setelah itu saya pikir, oh emang kalau misalnya dunia dunia industri musik yang dimanajerialkan, yang maksudnya diatur oleh dikomersilkan harus memang menanggalkan ideologi itu. Yes. Jadi mungkin identitas harus agak dirubah mengikuti selera pasar ya waktu Iya, cuman menurut saya selera pasar yang dia bawa itu nggak selera banget juga kali ya. Kayak apa ya? Selera pasar ikan apa? Karena nggak masuk sama sekali, Pak. Nah, akhirnya saya tuh nanya sama teman-teman gimana? Mau kita seriusin nggak? Nah, teman-teman akhirnya bilang ada yang bilang oke, karena kami band berempat, kameramen 2 sama teknisi 1. Ada tuh sering kami bawa kalau misalnya lagi manggung, lagi main. Nah, akhirnya kami berempat bilang, ya udah nggak usah lanjut lah. Oh, jadi rembukan waktu itu. Rembukan, teman, meskipun pertimbangannya uang, pendapatan, bisa berkarir di sini, masuk TV, ya udah nggak usah lah kata teman. Ya udah akhirnya nggak lanjut, kita nggak kita nggak ada manggung, dibayar nasi goreng lagi, udah. Ya udah cari ganti ketoprak aja. nasi goreng mulu bosan. Akhirnya udah cari panggung lepas aja, kita nyari panggung aja udah. Oh, jadi dari situ masih cukup lama nggak? Maksudnya sebelum tadi yang cerita kerja semua, dari yang kita cerita tadi terakhir, masih sempat panjang nggak jalannya untuk yang bermusik mungkin di kafe, mungkin di kegiatan yang lain? Setelah itu malah akhirnya kami itu pesimis, Pak. Pesimis dengan dunia, kalau misalnya kami mau masuk ke dunia entertainment kayak gitu, berarti kan harus menanggalkan ideologi tuh. Nah, sharing-sharing lah dengan teman-teman yang lain kan yang udah masuk label gitu-gitu kan. Memang harus kayak gitu katanya. Nah, akhirnya kami pesimis untuk ini band bisa masuk ke situ, udah pesimis. Akhirnya kita cuma nyari panggung kecil-kecilan, tampil di acara kampus, tampil acara wisuda, udah itu aja kerjanya. Iya. Jadi kayak sekedar ada aja ya. Sekedar menyalurkan hobi. Ya. Nah. Tapi yang denger lagu itu malah lagu itu sekarang udah 181.000. Mau banyak juga dong, Bang. Iya, viewernya di YouTube. Nah, cuman di situ ada tuh orang Lampung apa orang Palembang tuh, dia dengerin terus, dia bilang dia wisuda, dia semangat skripsi karena dengar lagu itu katanya. Dia sampai kirim WA, bukan WA, DM Instagram pernah. Dia sampai ngikutin anak saya istri saya lahiran, ngikutin juga, ngasih doa segala macam, ngechat DM. Terus dia sempat bilang, "Bang, aku mau cover lagunya." Terus aku upload di YouTube sama Spotify. Ya udah saya bilang silahkan, asalkan ya tulislah nama bandnya di situ. Iya. Berarti ada pendengar setianya juga. Ya ada, kebetulan alhamdulillah mungkin karena lagunya relate mungkin Pak. Lagunya itu bisa didengar oleh
ya siapa sih orang yang nggak mumet skripsi pasti mumet lah. benar. Memang skripsi itu bikin mumet ya. Iya, buat apa sih Mungkin skripsi? nggak usah pakai skripsi lah ya. Iya, apa tuh Pak? Apa kek tebak-tebakan itu? Tebak-tebakan apa gitu ya? Tebak-tebakan dosen itu ya, dosen kasih tebak-tebakan ya. Iya kan? Iya. Misalnya tebak buah apa yang Buah apa yang Horas katanya kan udah. itu Iya, kayaknya iya, lebih gampang gitu jadi lulusan tuh lebih banyak gitu. Cep, Ya, kamu nyesel nggak sih Cep sama yang cerita kamu tadi itu nggak kamu terima? Kalau sekarang enggak nyesel, enggak. Karena saya Kalau dulu nyesel, sekarang nggak. karena apa yang saya dapat sekarang sih sebenarnya lebih dari yang akhirnya saya tahu mereka itu jadinya apa. Oh. Jadi yang label yang pengen ngambil kami ini dia ada tuh bandnya juga dan saya ngikutin tuh bandnya kayak gimana. Nah cuman ya akhirnya band mereka itu cuman ya sekitaran kota ini aja, nggak keluar juga nggak ada. Oke. Nah, Cep, sekarang udah kerja ya, musik masih ya. Sekarang tadi musik itu untuk rilis kamu ya berarti ya. Nah, kalau kamu nih ke depannya nih, selain tadi masih kerja, masih musik, punya obsesi lain nggak sih? Entah di musik, entah di hidup, atau musik masih gue pengen musik kan ya sampai gue tua atau anak gue nanti yang gantiin jadi pemusik gitu. Ya siapa tahu kan? Iya, planning kayak gitu Pak. Saya planning, saya pengen anak saya tuh paling nggak dia bisa pertama bermusik, kedua menikmati musik. Saya pengen anak saya tuh nanti bisa belajar musik apapun terserah, mau dia main seruling, ya recorder apa namanya itu bebas terserah, yang penting dia Recorder yang merek Yamaha itu. Yamaha ya. Lagunya era Kartini biasanya. Ya Allah. Iya, tapi itu salah satu alat musik yang saya bisa. Oh saya juga bisa Pak. Iya, aku bisa alat musik itu cuma itu recorder Yamaha itu pun karena di sekolah SMP dulu suruh latihan itu. Iya. Kalau pianika enggak karena banyak ludahnya. Yang kalau habis main gini-gini banjir. Nah itu kalau anak saya tuh yang penting dia harus saya nanti kalau bisa ngarahin ke musik juga gitu, karena saya ngerasa harus ada musiknya lah biar dia juga kreatif gitu loh. Nah apa itu pertanyaan tadi Bapak? Ya obsesi aja. Oh ya itu obsesinya. Kalau selain musik sih saya seneng nge-game Pak, seneng main game, tapi itulah kalau game yang sekarang itu banyak game online ya kan? Iya. Nah, saya tuh termasuk yang nggak nyaman main online. Saya tuh termasuk orang yang nggak suka. Misalnya saya main nih Pak, tiba-tiba ada yang nimbrung, nggak suka saya. Oh. Saya malah pengen senengnya mainnya sendirian. main sendirian. Oh. Kalau saya game yang masih saya bisa mainin mungkin ya, cuma Winning Eleven Ya Allah, orang yang kotak-kotak ya. WE aja, dan itu pun kalau main sebenarnya bukan cari menang ya, cuma cari karena mainnya berdua, jadi saling ngata-ngatain aja. Oh iya. Iya. Oh, saya nggak bisa kayak gitu. Nggak suka, emang suka dan sendiri. Terus ya dengar musik sama dengar sekarang nih karena podcast lagi berjamur, saya sering dengar podcast sekarang. Oh, berarti jangan lupa Story Dani. Siap, story sudah subscribe. Ya, oke. Ini sesuatu yang menarik ya, karena memang saya juga nggak bisa main musik tadi. Iya. Tapi saya punya studio musik sebenarnya. Wih, boleh dong ngapain main Iya, dong. tapi di kota lain masalahnya. Ya nggak apa-apa. Ya. Ya, Ini nggak saya apa-apa. cerita dikit masalah musik ya. Saya juga cukup heran kenapa saya bisa bikin studio, karena saya belum pernah ke studio musik satu kali pun. Hah? Waktu bikin tuh ya, Ya. saya nggak pernah ke studio musik satu kali pun, tidak pernah, karena memang saya nggak bisa main musik, ya. Dan saya bikin ya mungkin dalam pertandingan ya asal aja. Karena saya ingat punya studio musik, biasanya kan kalau studio musik ini kan dia ada kaca besar tuh ya. Ya. Saya kacanya kayak kaca rumah kecil doang gitu loh. Jadi kayak ngeliat gini doang udah. Tapi akhirnya saya perbaikin udah. Masih ada? Masih ada. Alatnya masih ada, studionya masih ada. Tapi nggak jalan lagi karena saya udah keliling-keliling gitu. Tapi kalau tadi cerita masalah musik karena hobi, saya musik karena mungkin cari duit waktu itu. Iya, bisa dong. Iya. Dan saya herannya, saya ini bukan cerita ini ya. Saya herannya orang kok bisa percaya dengan saya yang nggak bisa main musik. Ini saya cerita Tapi di- terawat kan, Pak, alatnya? terawat. Nah, jadi kalau ada orang mau main musik ya, dia kan minta saya stem tuh. Iya. Ya, saya kan nggak bisa nyetem gitar, jadi ya saya kasihin aja deh, coba di stem aja dulu ya gitu. Tapi ada beberapa vokalis ya, kalau dia nyetel vokalnya,
itu selalu minta saya yang setel suaranya. Padahal saya juga nggak bisa, tapi dia selalu seneng kalau saya nyetel gitu loh. Ya. Jadi ya kita mungkin beda genre tadi. Ya. Ideologinya beda tadi. Ini ideologi main karena memang hobi. Ya ini karena memang kebutuhan ekonomi satunya. Mantap. Ya, oke. Cepi terima kasih ya hari ini obrolannya di luar seperti yang biasa karena memang kalau ngobrol acak itu ya kita ngobrolnya Orang random ya. ya random aja. Ceritanya bisa beda-beda. Ada cerita yang sedih, gembira ya. Random aja bebas ya. Dia gak cerita. Kayak ada yang nggak cerita juga ya. Sehingga saya mau ngobrolnya juga bingung. Ya. Nah, tapi ini salah satu yang asik yang kita ngobrol ya di podcast ini ya. Mudah-mudahan nanti masih terus bermusik ya untuk Cepi ya. Untuk teman-teman ya, mudah-mudahan tadi kita dengar ini nanti teman-teman yang pemusik juga tetap semangat ya. Jangan kendor kalau mau hobinya musik, lanjut aja di musik ya. Tapi sebelum kita tutup, teman-teman ya, mudah-mudahan dengan sukarela bisa bantu subscribe ya, like, comment, share. Kalau sempet nyalain tuh lonceng notifikasinya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, sore dan juga selamat malam.